Sebenarnya memang kami kebetulan cukup intens ya memantau persoalan minyak goreng ini sebelum dan sesudah dicabutnya subsidi. Seperti sebelum dicabut, kami melihat ada pengucuran minyak goreng yang cukup masif di Jawa Timur dan Jawa Tengah contohnya. Ini mempengaruhi menekan harga betul. Tetapi seiring sejalan berbeda dengan di Jakarta, di Jawa Barat, di Banten, Bali dan seterusnya. Masih ada kendala distribusi dan produksi yang mempengaruhi pasokan di pasar. Ini yang terus terjadi dan hari ini kami melakukan kunjungan ke beberapa pasar di Jawa Barat dalam rangka memastikan bahwa minyak goreng curah itu tersedia di pasar-pasar. Baik, Pak, lalu setelah tidak ada subsidi, pemerintah ini kan akan menyalurkan minyak goreng curah begitu ya, Pak. Nah, menurut Bapak ini akan seperti apa, Pak, Ya, kira-kira skemanya? Apakah para pedagang pasar turut dilibatkan dalam proses penyaluran ini? sampai detik ini kami belum mendapatkan komunikasi ya untuk melakukan penyaluran. Memang dari beberapa bulan terakhir pihak-pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam hal ini BUMN meminta kepada kami untuk mengakseskan kepada pasar-pasar dan itu sudah berjalan, sudah terjadi dan hampir seluruh Indonesia ini terjadi termasuk di NTT pun kami ikut membantu melakukan distribusi sampai ke pasar-pasar. Nah, persoalannya adalah pasca dicabutnya dicabutnya subsidi, apakah ini mempengaruhi kebijakan kepada kami? Ini yang belum kami ketahui. Karena sampai detik ini kami belum belum diajak diskusi sama sekali soal pendistribusian termasuk bagaimana pelaksanaan di sini di pasar-pasar di seluruh Indonesia. Baik, Pak, lalu apa saja upaya yang bisa dilakukan para pedagang pasar gitu ya dalam proses penyaluran migor curah rakyat ini? Apalagi kan ada persyaratan, Pak, yang harus dipenuhi oleh konsumen untuk bisa mendapatkan minyak goreng ini. Ya, memang dari awal Mbak Sinta, kenapa distribusi minyak goreng tidak terlaksana dengan baik dari awal ya? Mulai dari kebijakan harga eceran tertinggi dicabut ekspor sampai dikembalikan lagi pencabutan ekspor, itu memang karena pedagang dianggap sebagai pihak yang mengerti tentang persyaratan-persyaratan yang lumayan ruwet. Contoh waktu itu ada kewajiban KTP, KK, harus membuat surat pernyataan dan seterusnya. Walaupun terus kami kritik, kami minta untuk dipermudah dan seterusnya. Pedagang prinsipnya tidak mempersulit mereka untuk mendapatkan minyak goreng dan tidak sulit untuk menjual minyak goreng. Dua prinsip ini kalau tidak dijalankan, artinya kalau memang masih banyak persyaratan-persyaratan yang jilid dua seperti Simirah 2 yang harus mengisi aplikasi dan seterusnya, ini justru akan kami khawatirkan menghambat proses distribusi sampai ke pasar. Nah, apakah ada skema lain yang memungkinkan untuk mempermudah, mempercepat? Karena kita semua tahu bahwa teman-teman pedagang ini kan punya banyak keterbatasan ya, dari sisi teknologi ya, aplikasi harus mengisi aplikasi dengan persyaratan yang cukup ribet. Itu menurut kami menjadi kendala. Tetapi sekali lagi kami nggak mau pesimis Mbak Sinta, kami nggak mau pesimis. Ada dua hal yang ingin kami dorong dari pemerintah. Yang pertama adalah produksinya melimpah, artinya harganya terjangkau. Walaupun banyak pihak, termasuk pedagang sendiri, disubsidi aja nggak bisa 15, nggak bisa HET, apalagi nggak disubsidi. Walaupun asumsi-asumsi pedagang sendiri banyak mengeluhkan itu. Tetapi kami terus memacu kepada mereka untuk tidak pesimis. Terus kita ikuti apa rangkaian kebijakan yang diberikan pemerintah terhadap kita. Sembari kita mengevaluasi, mengkritisi, dan memberikan solusi atas apa-apa yang terjadi di lapangan.
ini Mbak Sinta yang terus kami lakukan dan kami terus memantau di lapangan, termasuk hari ini kami ke Cikarang dan Purwakarta untuk memastikan bahwa minyak goreng itu ada di pasar di Jawa Barat. Karena faktanya Jawa Barat masih tinggi Mbak. Jawa Barat masih 17, 18 bahkan 19.000. Kalau di Jakarta sudah mulai turun dari 18.000 ke 17.000, bahkan ada yang jual 16.000. Ini sudah ada penurunan. Tetapi sekali lagi Mbak Sinta, penurunan ini bukan karena pencabutan bukan karena pencabutan terus turun, bukan. Karena memang pasokannya lebih banyak dibanding sebelumnya gitu.